Baik, kita lanjutkan pembahasan kita ya. Nah, inilah kerangka pembahasan tentang yang namanya bukti audit ya. Jadi bukti audit ini yang akan kita pelajari, satu adalah mengenai artinya, sifat bukti. Nah, ini bukti yang meyakinkan. Nah, ini cara memperoleh bukti audit. Ini kita lakukan dalam perencanaan. Jadi cara memperoleh bukti itu audit itu dengan cara apa saja. Nah, di sinilah. Nah, ini bagian pentingnya ya. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi bukti audit ini merupakan pertimbangan utama yang dihadapi oleh auditor ya, adalah saat menentukan jenis dan jumlah bukti audit yang tepat untuk dikumpulkan agar dapat memberikan keyakinan yang memadai ya. Ini kita ringkas bahwa laporan keuangan serta keseluruhan laporan keuangan itu telah disajikan secara wajar. Jadi di sini pertimbangan utamanya adalah dalam rangka mengaudit ini bagaimana auditor menentukan jenis dan jumlah bukti audit yang akan dikumpulkan dalam rangka memberikan pendapatnya ya. Nah, ini ada aturan, jadi auditor itu bekerja ada aturannya yang kita sudah ketahui namanya SPAP. Nah, ini dalam rangka perolehan bukti atau dalam rangka kita menentukan jenis dan bukti yang akan dikumpulkan, ini ada aturannya. Nah, ini diatur dalam SPAP di standar audit nomor 500 tentang bukti audit. Nah, di sini saya nggak jelaskan semuanya. Kalau bisa nanti mahasiswa cari PDF-nya tentang standar ini ya. Nanti dibaca dan dipelajari ya untuk mendalami mata kuliah audit ini ya. Nah, ini ada definisi. Jadi bukti audit adalah informasi yang digunakan oleh auditor dalam menarik kesimpulan sebagai basis opini auditor. Jadi sini bukti audit yang dikumpulkan itu nanti sebagai dasar untuk auditor memberikan pendapat. Maka tadi sudah dibahas apakah auditor dalam mengumpulkan bukti itu bukti-bukti tersebut kompeten atau tidak. Nah, ini dalam rangka auditor memberikan pendapat, bukti yang dikumpulkan itu sudah cukup atau belum. Jangan auditor kalau buktinya belum cukup, dia sudah memberikan pendapat sehingga nanti pendapatnya jadi salah. Sebaiknya auditor akan meyakinkan dulu bahwa bukti untuk penunjang dia memberikan pendapat ya, itu sudah cukup. Nah, cukup juga ditunjang dengan bukti yang kompeten. Nanti kita pelajari apa tuh bukti yang kompeten ya. Jadi bukti audit mencakup baik informasi yang terkandung dalam catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan maupun informasi lainnya. Nah, ini yang perlu diketahui bahwa bukti audit ini tidak hanya yang berhubungan dengan laporan keuangan saja, tapi ada informasi-informasi terkait di luar laporan keuangan tersebut ya. Contohnya kalau perusahaan sedang dalam kondisi ya menurun, merugi ya, itu kalau kita lihat laporan keuangan itu rugi, atau sebaliknya perusahaan ini kok untungnya gila-gilaan gitu ya.
Sementara kita ketahui secara umum perusahaan yang lainnya yang sejenis pada kolaps, pada bangkrut begitu. Kok ini bisa-bisanya perusahaan ini kok maju sendiri gitu ya. Nah, ini akan menjadikan pertanyaan. Kebetulan mungkin perusahaan ini go public atau listing di bursa. Nah, ini dia ya, kita lihat kok perusahaan-perusahaan yang non listing ini pada bangkrut. Nah, ini kok perusahaan yang listing ini kok kelihatan hebat banget gitu ya. Nah, ini jadi dengan dasar ini auditor akan mengumpulkan bukti-bukti sehingga dalam auditnya dia akan lebih hati-hati. Ya apa benar nih perusahaan ini memang hebat sekali. Jangan-jangan laporan keuangannya sebetulnya nilainya udah hancur. Tapi disulap, direkayasa supaya kelihatannya masih bagus gitu. Nah, inilah pentingnya nanti auditor, prosedur apa tuh yang harus membuktikan bahwa benar-benar perusahaan ini emang hebat begitu ya. Ini dia. Inilah maksudnya informasi lainnya ya. Oke, pembahasan kita lanjutkan ya. Nah, ini sifat dari bukti audit ya. Jadi bukti audit ini ya, bukan bukti audit. Ini bukan semata-mata hanya digunakan oleh auditor, maksudnya bukan hanya untuk auditor, sehingga perusahaan misalkan bertransaksi, membuat transaksi, ini transaksi nanti kita buat khusus kalau perusahaan kita diaudit, enggak begitu ya. Jadi semua transaksi ya dicatat dengan apa adanya. Jadi enggak mempertimbangkan itu untuk auditor atau bukan, ya transaksi harus dicatat semuanya. Jadi transaksi itu tidak hanya untuk auditor. Memang kalau diaudit ya auditor berkepentingan terhadap bukti-bukti tersebut ya. Ini. Jadi penggunaan bukti itu tidak semata-mata hanya untuk atau oleh auditor. Karena bukti-bukti di entitas atau perusahaan bisa juga digunakan oleh ilmuwan ya, untuk penelitian. Nah, ini oleh pengacara kalau terjadinya kasus-kasus. Nah, ini bisa juga ini oleh sejarawan untuk melihat perkembangan perusahaan ini dari masa ke masa yang bisa ditulis untuk sejarah gitu ya. Jadi bukan untuk auditor saja, tapi bukti yang ada di perusahaan ya itulah nanti bisa digunakan atau digunakan untuk siapa-siapa ya. Ini. Nah, ini sekarang kita berkaitan dengan bukti yang meyakinkan. Jadi bukti yang akan dicari oleh auditor dalam merumuskan prosedurnya adalah untuk mendapatkan bukti audit yang meyakinkan. Sekarang apa tuh bukti audit yang meyakinkan? Nah, ini satu competence ya. Jadi bukti audit yang meyakinkan itu harus kompeten ya. Nah, berikutnya adalah cukup. Tadi kita bicara kompeten dan cukup ya. Nah, ini combine effect. Nah, combine effect ini adalah ya bukti itu harus kompeten dan cukup ya. Itulah yang dicari oleh auditor. Nah, inilah yang perlu dipertimbangkan dalam auditor merumuskan audit prosedurnya. Nah, di samping itu juga di sini auditor harus mempertimbangkan tingkat keyakinan dan biaya ya. Jadi di sini untuk meyakinkan tingkat keyakinan itu jangan sampai mengeluarkan biaya yang gede-gede gitu. Jadi misalkan kita memeriksa sesuatu sampai butuh 1 bulan ya. Padahal masalahnya enggak material, masalah kecil aja. Kadang-kadang staf itu memeriksanya sampai 3 hari. Padahal itu untuk waktu setengah jam aja udah selesai gitu ya. Nah, ini dia. Jadi auditor itu nanti mempertimbangkan bahwa dalam
mencari atau memperoleh bukti itu harus mempertimbangkan tingkat keyakinan dan biaya. Nah, berikutnya akan kita bahas mulai dari bukti yang kompeten. Nah, jadi bukti yang kompeten adalah bukti yang dapat dipercaya atau diyakini kebenarannya. Jadi di sini yang dirancang oleh auditor dalam prosedurnya adalah dia sudah mempertimbangkan prosedur itu tuh untuk mencari atau memperoleh bukti-bukti yang kompeten saja, jangan di luar yang kompeten begitu. Nah, sekarang bagaimana supaya dia bisa mendapatkan atau memperoleh bukti yang kompeten? Jadi dia harus tahu dulu bukti ini bisa dipercaya enggak atau diyakini kebenarannya. Jadi dia hanya mengumpulkan bukti-bukti yang dapat dipercaya dan diyakinkan kebenarannya. Jika bukti audit dianggap memiliki kompetensi yang tinggi, ya, maka bantuan audit untuk meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan itu disajikan secara wajar, maka ini potensinya sangat besar. Sehingga di sini makanya auditor itu waktu merumuskan prosedur itu targetnya adalah untuk memperoleh bukti yang dapat dipercaya dan diyakini kebenarannya. Nah, berikutnya adalah karakteristik bukti yang kompetens. Jadi bukti yang kompetens itu harus memenuhi paling tidak 7 karakteristik, ya. Nah, inilah yang perlu diketahui. Itu tadi, ya, bukti yang kompeten dan karakteristik ini biasanya dalam ujian saya tanyakan, ya. Ini makanya mahasiswa harus paham gitu, ya, tentang bukti audit yang kompeten ini, ya. Oke, jadi karakteristik bukti yang kompeten adalah satu, relevance. Jadi bukti audit itu yang diperiksa itu relevance, ya, antara transaksi dengan buktinya harus relevance, ya. Jadi kalau ada bukti contohnya penjualan, ya, kita memeriksa transaksi penjualan, tiba-tiba yang dikasih oleh klien buktinya adalah bukti-bukti pembelian, relevan atau tidak, ya. Nah, kita memeriksa transaksi sewa kantor, tapi bukti yang diserahkan ke kita adalah bukti sewa mobil, gitu, ya. Relevan atau tidak? Nah, sehingga di sini bukti yang dikumpulkan itu relevans. Kalau buktinya misalkan transaksi penjualan, ya harus buktinya salah satunya adalah invoice ujung akhirnya, ya. Baru mundur. Invoice itu ada kalau perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur ada surat jalan pengiriman. Ada lagi nanti DO, ya. Ada lagi sales order mundur. Nah, itu bukti itu harus berkaitan, ya. Jadi jangan bukti penjualan kita dikasih bukti pembelian, ya. Sehingga di sini kita auditor harus tahu bagaimana cara membuktikan bahwa bukti ini relevans, ya. Jadi kalau transaksinya penjualan, ya harusnya bukti yang berhubungan dengan penjualan. Nah, bukti apa saja yang berhubungan dengan penjualan? Makanya itu kembali lagi di mata kuliah SIA. Apakah pemahaman auditor atau mahasiswa berkaitan transaksi penjualan sia-sia atau tidak pengetahuannya, ya. Makanya dalam hal ini di mata kuliah ini kelemahan-kelemahan tersebut kita akan ingatkan kembali agar mahasiswa belajar lagi, ya. Nanti di audit 2 juga itu lebih dalam lagi, ya. Nah, jadi intinya bukti relevansitas adalah antara transaksi dengan bukti yang kita kumpulkan itu harus berhubungan, relevan, ya. Jangan sampai auditor itu mengumpulkan bukti yang enggak gitu. Kadang-kadang staff itu dikasih bukti main fotokopi aja gitu, ya. Fotokopinya udah satu kardus, tapi pas dilihat buktinya nggak ada yang berhubungan. Jadi in charge-nya atau manajernya kadang-kadang
marah-marah ya. Ini fotokopian mau diapain gitu kan. Sementara perusahaan kalau fotokopian itu ditinggal nanti di ruang meeting perusahaan, kadang-kadang bukti itu rahasia ya, sehingga nanti kalau auditornya main tinggal saja, kalau udah auditnya selesai, nah itu nanti pas dilihat, ini kok fotokopian dulu minta banyak tapi kok nggak dipakai, nah itu kadang-kadang si kliennya ngomel. Sehingga di sini bukti yang dikumpulkan itu hanyalah bukti yang berhubungan saja ya. Oke, berikutnya adalah independence of provider. Jadi bukti yang diharapkan oleh auditor yang dicari adalah bukti-bukti yang diterbitkan ya oleh pihak yang independen. Jadi auditor itu akan membuktikan lebih kuat tingkat pembuktiannya adalah bukti-bukti yang dikeluarkan oleh pihak independen. Nah sekarang misalkan ada biaya transportasi, misalkan biaya tol, biaya bensin, biaya apalah dalam rangka ya tim perusahaan itu keluar kota ya. Sementara dalam rangka keluar kota itu ya contohnya bagian pemasaran membuatkan kwitansi. Ini kwitansi 5 miliar perjalanan ke Surabaya dalam rangka survei pasar, dalam rangka entertain customer atau yang lainnya ya. Nah untuk pembuktian itu perjalanan itu cuma dibuatkan kwitansi ya. Nah sekarang auditor percaya nggak dengan kwitansi tersebut ya? Kira-kira bukti apa yang dibutuhkan untuk menunjang dari kwitansi tersebut? Kan kalau kwitansi itu dibuat oleh internal perusahaan. Sekarang bisa dipercaya nggak kwitansi tersebut yang dibuat oleh internal perusahaan? Kira-kira untuk menunjang biaya perjalanan tersebut ada nggak kira-kira bukti dari pihak ketiga yang independen ya? Pasti ada dong ya. Misalkan biaya perjalanan dinas ke Surabaya, naik pesawat, naik mobil, naik kereta, atau naik apa? Nah pasti kan kalau naik pesawat ada tiketnya. Mana tiketnya? Di sana ada hotel, mana hotelnya? Di sana ada entertainment, mana entertainmentnya? Di sana ada apa? Hadiah untuk si customer, mana buktinya? Ya, nah itulah nanti jadi dari kwitansi itu harus ditunjang dengan bukti-bukti dari pihak independence provider. Nah ini bukti tadi, bukti tiket pesawat, bukti hotel, bukti misalkan entertainment ya, bukti apa entah karaoke atau apa ya. Nah ini kan ada bukti-buktinya. Itulah bukti yang akan dikumpulkan ya. Harusnya dia menunjang angka tadi 5 miliar. Benar nggak tuh angkanya 5 miliar? Jadi di sini auditor bisa tidak percaya dengan angka yang ada di kwitansi, tapi auditor akan lebih mempercayai tadi bukti-bukti yang diterbitkan ya oleh apa, tiket penerbangan, tiket hotel, tiket ya entertainment, dan tiket apa pembelian lainnya. Bukti itu saja yang akan dipercayai oleh auditor. Sehingga apa benar nih bukti itu dikumpulkan jumlahnya 5 miliar. Nah disitulah dalam rangka pembuktian. Jadi itulah independence of provider. Jadi auditor lebih mempercayai bukti-bukti yang dikeluarkan oleh pihak yang independen ya. Nah inilah bukti yang dikeluarkan atau bukti yang diperoleh atau di generate oleh perusahaan atau entitas
yang mempunyai internal control yang efektif ya dibandingkan dengan yang tidak efektif. Nah, di sini pentingnya ya, kenapa internal control tersebut jadi penting. Jadi kalau perusahaan itu tingkat internal kontrolnya baik, maka auditor akan bisa lebih mempercayai ya. Nah, jadi tingkat keyakinan auditor itu lebih tinggi kepercayaannya dibanding perusahaan yang internal kontrolnya lemah ya. Contohnya tadi biaya perjalanan 5 miliar. Nah, perusahaan ini internal kontrolnya bagus nggak? Kalau internal kontrolnya bagus, otomatis yang 5 miliar itu kalau ditanya bukti pendukungnya pasti ada. Tapi kalau perusahaan yang internal kontrolnya lemah, ditanya mana tuh bukti pendukung yang 5 miliar tersebut, kan bisa 3 bulan tuh ya nungguinnya ya, kalau ditanya tarsok gitu ya. Jadi nggak segera bisa dibuktikan. Itulah menandakan di sana internal kontrolnya lemah gitu. Itu contoh kasus yang ringan aja ya. Nah, ini jadi di sini auditor lebih tingkat kepercayaannya terhadap bukti itu dari perusahaan yang internal kontrolnya bagus, itu lebih tinggi tingkat kepercayaannya dibandingkan dengan internal kontrolnya lemah. Nah, sekarang di mana tuh auditor bisa tahu perusahaan ini internal kontrolnya bagus, nah ini lemah? Nah, itu makanya dari permulaan auditor harus mereview yang namanya internal kontrol perusahaan. Itulah pentingnya. Jadi di sini ya pentingnya auditor itu mereview internal kontrol perusahaan. Jadi perusahaan ini internal kontrolnya gimana? Kalau bagus ya nanti kan ada tes kontrolnya nanti kita pelajari lebih lanjut. Nah, ini kalau jelek gimana? Nah, ini kalau yang internal kontrolnya bagus dalam kaitannya dengan pekerjaan auditor nanti lebih mudah, lebih ringan ketimbang dengan perusahaan yang internal kontrolnya lemah. Itu pekerjaan auditor jadi sangat berat. Kadang-kadang auditnya jadi rugi ya, gitu. Nah, berikutnya adalah auditor direct knowledge. Nah, sekarang mendingan mana kita meyakinkan sesuatu dari yang kita lihat sendiri, kita pegang sendiri, dibanding kita dapat bukti yang katanya ya. Nah, konsepnya di sini. Jadi auditor itu lebih yakin, lebih percaya terhadap bukti-bukti yang dia saksikan sendiri ya tuh. Direct knowledge. Jadi dia lihat tuh barang itu di gudang ada enggak, duitnya ada enggak tuh di kasir ya. Itu mobil bagian dari aktiva tetap, tanah, mesin, ada enggak tuh barangnya. Nah, itu auditor harus meyakinkan secara fisik. Jadi direct knowledge ya tuh. Jadi auditor lebih yakin dengan bukti yang dia saksikan sendiri, banyak dia lihat sendiri ketimbang dengan bukti katanya. Contoh, misalkan penjualan kalau menurut di direktur utama atau direktur keuangan dia bilang bahwa penjualan tahun ini kita naik sampai 1 triliun begitu kan. Itu direct knowledge atau katanya ya tuh. Nah, itu kan pernyataan itu baru katanya. Jadi auditor nggak boleh meyakinkan begitu aja omongan dari direktur utama atau pihak manajemen. Jadi auditor di sini nggak boleh percaya begitu aja gitu ya. Jadi boleh katakan candanya auditor harus punya rasa curigation yang tinggi ya, curiga yang tinggi gitu ya. Jadi cenderung auditor itu sifatnya curigaan gitu ya. Jadi dia omongan orang tuh nggak dipercaya langsung begitu aja. Kalau auditornya ada orang ngomong
langsung percaya gitu aja, dia bukan auditor tuh, ya, pendengar yang baik, ya. Jadi kalau auditor itu dia harus dari pernyataan itu manajemen dia harus buktikan gitu. Jadi prinsipnya auditor harus membuktikan benar nggak nih pernyataan manajemen bahwa penjualan dia meningkat 1 triliun, apa buktinya? Ya, lihat angkanya di laporan keuangan, lihat transaksinya, buktikan transaksinya, transaksinya benar nggak memang 1 triliun begitu, ya. Ini jadi auditor itu tidak boleh mempercayai informasi yang katanya. Jadi di sini auditor itu harus menekankan, dia harus menyaksikan sendiri, ya. Nah, ini pengertian sendiri bukan sendiri-sendiri, tapi kan berupa tim, bagi tugas. Kamu meriksa ini, kamu meriksa ini. Benar nggak? Ada nggak buktinya? Gitu, ya. Nah, berikutnya adalah qualification of provider. Nah, ini berhubungan dengan tadi, benar independence of provider, tapi independence of provider kualifikasinya gimana, ya. Nah, misalkan kita dapat informasi pihak ketiga, benar, tapi pihak ketiga itu merupakan grup perusahaan, kita yakin enggak, ya. Nah, inilah, jadi kita harus melihat di sini kualifikasi dari providernya sendiri. Kalau dia nggak independen, ya udah, berarti enggak kita percaya 100%, gitu, ya. Kita harus buktikan kembali. Nah, ini berhubungan tingkat objektivitas. Jadi kalau di situ objektivitasnya tinggi, maka auditor lebih percaya ketimbang yang di situ tingkat objektivitasnya rendah, ya. Nah, ini berikutnya adalah timeliness. Jadi timeliness ini berhubungan dengan waktu, ya. Sekarang kita lebih percaya orang mengatakannya 3 menit lalu suatu masalah, suatu berita, dibanding bahwa berita itu sudah 10 tahun yang lalu. Lebih percaya mana kita? Berita yang baru 3 menit lalu atau berita yang sudah 10 tahun yang lalu? Inilah berkaitan dengan waktu. Jadi auditor itu lebih bisa mempercayai, ya, terhadap bukti-bukti yang kekinian begitu, ya. Jadi bukti yang sedang dia periksa dibanding bukti-bukti yang sudah terjadi beberapa tahun atau 10 tahun lalu gitu. Makanya kadang-kadang auditor kalau disuruh audit, lebih baik mending mana kamu mengaudit 3 tahun pembukuan terakhir dibanding 10 tahun ke belakang. Fee-nya lebih mahal tuh 10 tahun ke belakang dibanding yang 3 tahun terakhir. Pasti auditor akan memilih yang 3 tahun terakhir, walaupun fee-nya nggak semahal yang 10 tahun lalu. Kenapa? Ya karena di sini tingkat pembuktiannya makin lama, ya. Waktu mundur ke belakang makin beresiko auditnya, pembuktiannya juga makin beresiko. Apa iya benar ada buktinya, ya. Terus kira-kira pejabat yang dulu bertanggung jawab terhadap laporan keuangan yang lalu-lalu itu masih ada enggak? Jangan-jangan sudah pindah dunia gitu, ya. Nah, terus timnya masih ada enggak? Jangan-jangan timnya udah baru semua gitu, ya. Nah, kalau yang terakhir-terakhir ini kan minimal orang-orangnya sebagian masih ada, jadi masih bisa ditanya-tanya. Kalau yang 10 tahun lalu ditanya, pejabat ini nggak tahu, staf ini nggak tahu, terus auditor gimana ngambil keputusan? Semuanya nggak tahu, terus siapa yang tahu? Nah, itu dia. Jadi di sini berhubungan dengan waktu, ya. Auditor itu akan mempercayai bukti-bukti yang kekinian itu lebih bisa dipercaya ketimbang bukti-bukti yang lalu. Mungkin aja bukti-bukti yang lalu banyak dimanipulasi. Jadi sengaja setelah dimanipulasi, dirubah-rubah, baru minta audit, ya. Nah, auditornya bingung, mau nanya siapa nih tentang pembuktiannya, ya. Nah, itu. Inilah
karakteristik bukti yang kompeten. Jadi ini tolong dipelajari, dipahami. Nah, biasanya ujian keluar ya. Ini karakteristiknya. Nah, ini sufficient atau cukup. Jadi kuantitas bukti yang diperoleh akan menentukan kecukupannya. Nah, kecukupan bukti umumnya diukur dengan ukuran sampel yang diperoleh oleh auditor. Dua faktor penting adalah ekspektasi auditor atas kemungkinan salah saji dan efektivitas dari pengendalian intern. Nah, itu dia ya. Salah saji dengan pengendalian intern ini akan berkaitan dalam audit, sehingga makanya auditor itu penting sekali memahami yang namanya pengendalian intern atau internal control. Makanya kalau bisa mahasiswa mulai baca dari sekarang lebih dalam, apa sih itu internal control ya, maksudnya tuh ngapain begitu ya. Nah, ini kenapa kok auditor lebih mempercayai laporan keuangan yang internal kontrolnya bagus dibanding yang internal kontrolnya jelek ya. Nah, itu tolong dipelajari ya. Jadi internal kontrol itu penting dipahami ya. Jadi di sini sufficient itu bukan bukti yang cukup, itu kita harus bukti skoper gitu. Jadi untuk membuktikan transaksi ini kita harus mengumpulkan bukti skoper gitu ya. Bukan itu. Jadi kadang-kadang bukti yang cukup itu selembar dua lembar aja udah dianggap cukup untuk membuktikan, ketimbang bukti itu kita difotokopi satu kardus ya. Tuh. Jadi bukti satu kardus tuh belum tentu itu belum tentu kita anggap cukup. Pas kita periksa, oh bukan ini nih buktinya gitu ya. Jadi mana bukti yang berhubungan dengan ini ya. Contohnya tadi perjanjian sewa ya, transaksi sewa. Jadi bukti transaksi sewa itu buktinya apa harusnya ya. Tuh. Apakah kita perlu difotokopikan bukti penjualan ya? Kan bukan. Jadi bukti apa? Ya berarti kalau berhubungan dengan sewa adalah bukti transaksi bukti perjanjian sewa. Jadi bukti perjanjian sewa itu mungkin ada yang cukup 4 lembar, 5 lembar. Yang penting kita dapat buktinya itu sudah berhubungan dan cukup, ketimbang kita difotokopikan bukti penjualan, pembelian, bukti apa lagi ya. Nah, itu enggak tadi berkaitan dengan relevan gitu ya. Jadi di sini kecukupan bukti dia enggak perlu banyak juga enggak sedikit, tapi memang bukti itu berhubungan dengan yang kita periksa ya. Ini bukti yang cukup, sehingga ini auditor di samping buktinya kompeten, dia harus cukup. Jadi audit ini buktinya udah cukup begitu ya. Jadi kita nggak minta bukti-bukti yang lain lagi. Dengan yang sudah cukup ini ngapain kita tambah-tambah lagi ya. Juga cukup ini nggak boleh dikurang-kurangin. Kalau seandainya buktinya kurang ya harus kita minta, ini kayaknya buktinya kurang gitu. Ini tolong dong, mana lagi buktinya? Menurut saya ini bukan bukti sampai di sini, tapi ada lagi bukti yang lainnya. Kalau auditor sudah berpengalaman, biasanya setelah dikasihkan bukti dia bilang, oh ini masih kurang nih ya, masih ada lagi ini enggak, belum menunjang gitu, ini masih ada bukti lain gitu ya. Itulah, jadi sampai auditor itu merasa bahwa bukti yang dia kumpulkan itu untuk memeriksa sesuatu itu sudah dianggap cukup, tidak lebih, tidak kurang. Kalau kurang dia harus minta, kalau sudah cukup nggak minta nambah lagi ya, itu nih. Nah, ini combine effect. Jadi combine effect itu adalah kombinasi antara kompetensi dan cukup. Nah, inilah yang dalam merumuskan prosedur audit itu ya. Ini yang harus dipertimbangkan oleh auditor. Jadi dalam memeriksa itu
Apa sih kira-kira buktinya yang akan diminta? Terus sampai berapa banyak nanti harus diminta? Begitu. Nah, ini harus dirumuskan dalam audit prosedur. Ya. Nah, ini jadi combine effect ini adalah bukti itu kompeten dan cukup. Nah, inilah dalam menulis atau merumuskan audit program, audit prosedur, ini yang harus dipikirkan masak-masak atau dipikirkan secara cermat oleh auditor. Jangan sampai nanti yaitu banyak penyimpangannya ya. Nah, ini tadi tingkat keyakinan dan biaya. Jadi untuk memperoleh bukti ini waktu mempertimbangkan prosedur audit ya, auditor itu juga harus mempertimbangkan tingkat keyakinan yang akan mau dicapai dan biayanya gitu ya. Contohnya misalkan auditor yakin nih setelah memeriksa laporan keuangan, oh ini ada persediaan nih 3 unit gitu ya. 3 unit, tulisannya 3 unit tapi nggak disertakan nilai rupiahnya. Jadi auditor mau merumuskan prosedur auditnya. Nah, kebetulan yang 3 unit ada di cabang gitu ya. Jadi kita memeriksa di kantor pusat, nah ini 3 unit ini ada di cabang. Kira-kira apa yang perlu dipertimbangkan auditor untuk meyakinkan ya yang 3 unit tadi ya. Jadi otomatis kan auditor akan mempertimbangkan ini yang 3 unit itu apa sih ya nih. Ini adanya di Surabaya. Nah, ini untuk meyakinkan yang 3 unit ini apakah auditor itu perlu nggak ke Surabaya? Ya tadi hanya diperiksa di kantor pusat aja, perlu nggak pertimbangannya ke Surabaya misalkan ya. Nah, disinilah akan dipertimbangkan cost-nya gitu. Nah, kalau misalkan yang 3 unit itu adalah cuma persediaan staples atau ya persediaan televisi, perlu nggak auditor itu ke Surabaya? Kira-kira harga 3 staples dengan harga perjalanan dinas 1 hari 2 hari ke Surabaya, lebih mahalan mana harganya? Harga staples yang 3 unit atau harga tiket pesawat dan hotelnya? Nah, itu yang perlu dipertimbangkan ya. Jadi tingkat pencapaian keyakinan tersebut dengan biaya yang dikeluarkan. Kalau 3 unit staples saja, ngapain kita harus ke Surabaya? Minta aja, sekarang udah ada teknologi informasi ya, tinggal foto kirim ke WA atau lewat internet ya email, suruh kirim aja, difotoin dong 3 unit tersebut ya. Kan lebih praktis, nggak ngabisin waktu berhari-hari, nggak ngabisin uang yang banyak ya. Nah, disinilah yang perlu dipertimbangkan. Jadi dalam menulis prosedur itu auditor harus mempertimbangkan tingkat keyakinan dan biaya. Tadi kaitannya 3 unit. Kalau misalkan 3 unit di sana adalah pesawat terbang gitu, perlu nggak kita ke Surabaya? Ya kan pasti perlu dong. Oh, di sana ada 3 unit pesawat terbang, masuk di dalam perawatan, nggak jalan-jalan. Nah, itu akan dinilai oleh auditor ke sana. Auditor perlu tahu, ngelihat kenapa tuh pesawat itu 3 unit nggak terbang. Nah, bagaimana kaitannya dengan aktiva tetap? Nah, karena pesawat terbang itu harganya mahal, kalau kita pergi ke sana juga mungkin biayanya cuma seperberapa harga pesawat terbang, maka perlu auditor tuh berangkat memeriksa pesawat terbang yang ada di, ya istilahnya dikandangin lah ya, di tempat sedang dilakukan servis ya. Nah, kira-kira gimana tuh kondisi pesawat tersebut? Masih bisa terbang atau dia sudah tidak bisa terbang sama sekali? Nah, sekarang kalau tidak bisa terbang sama sekali, bagaimana tuh pengakuan
aktiva tetapnya. Nah itulah pertimbangannya. Jadi auditor dalam rangka tingkat keyakinan dan biaya dia harus mempertimbangkan sampai di sana ya.